Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk kali ini saya akan kembali menyambung satu cerita sejarah tanpa berlama-lama dan langsung saja. Gajah Mada bagian 2. Ada banyak kesatuan keprajuritan yang bertugas menjaga ketentraman dan menjamin keamanan berlangsungnya pemerintahan Jayanegara. Kesatuan-kesatuan itu berada di bangsal kesatrian masing-masing dengan dipimpin oleh prajurit berpangkat temenggung atau serendah-rendahnya senopati. Jika dibutuhkan pasukan dalam waktu singkat untuk membentengi istana, kesatuan yang manakah yang harus dipilih? Sayang sekali, orang yang mengaku bernama Manjer Kawuryang tidak menyebut dengan jelas siapa orang yang akan balelo serta pasukan mana saja yang lebih dalam gerakan itu. Gajah Mada membawa kegelisahannya sampai ke halaman kepatihan. Beberapa prajurit berloncatan menghadangnya. "Bekal Gajah Mada," ucap Gajah Mada dengan tegas. "Gusti Mahapatih Tada memerlukan aku." Pimpinan prajurit pengawal Wisma Kepatihan segera memberikan penghormatan karena pangkatnya lebih rendah, kemudian mengantarkannya menghadap Mahapatih Aryatada yang telah menunggu cukup lama di pendopo. Mahapatih Tada rupanya amat terganggu oleh udara dingin, kabut, dan angin deras. Itu terlihat dari batuknya yang gemekel. "Saya menghadap Mahapatih," ucap Gajah Mada sambil memberikan penghormatan. "Duduklah," jawab Aryatada. Antara bekal Gajah Mada dan Patih Tada telah terjalin hubungan erat, bahkan melalui Tadahlah beberapa tahun yang lalu Gajah Mada mendapat kesempatan mengabdikan diri menjadi prajurit di Majapahit. Hubungan yang erat itu bahkan berubah menjadi hubungan layaknya orang tua dan anak. "Apa pendapatmu terhadap keadaan yang aneh ini, Bekal?" bertanya Tada. Bekal Gajah Mada menebar pandang. Kabut yang turun melayang-layang kian tebal. Jarak pandang dari tempatnya ke arah tiang pendopo amat terganggu kabut itu. "Kabut yang turun benar-benar luar biasa, Gusti Patih," jawabnya. Bekal Gajah Mada menunggu Aryatada akan menyampaikan kalimat berikutnya. Namun yang dilihat Gajah Mada adalah Mahapatih Aryatada yang justru termangu, seolah ada sesuatu yang tengah direnungkan. Bekal Gajah Mada tetap menunggu sampai Tada kembali berbicara. "Ada 3 buah peristiwa penting yang aku catat yang sekarang akan kuceritakan kepadamu. Peristiwa pertama adalah ketika leluhur Sri Baginda, pendiri Singosari, terbunuh oleh keris Empu Gandring. Tuanku Sri Rejoso Batoro, sang Amurwa Bumi, tewas di tangan seorang batil dari Pangalasan. Peristiwa itu konon ditandai dengan turunnya kabut yang sangat tebal menyergap istana Singosari. Kabut yang tebal dan udara dingin itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh batil Pangalasan dengan tidak menyimpan keraguan secuil pun. Ia membenamkan keris rautan Empu Gandring ke dadanya. Suasana saat itu kira-kira seperti sekarang ini. Singosari yang memang berada di ketinggian dan udaranya dingin dikemuli kabut amat tebal. Aryatada terdiam sejenak seperti sedang mengumpulkan ingatan.
Dengan sabar, Bekel Gajah Mada menunggu Mahapatih Tadah melanjutkan ceritanya. Peristiwa yang kedua adalah saat Singosari akhirnya benar-benar runtuh. Saat tuanku Sri Kertonegoro terbunuh oleh serangan Joyokatwang dari Kediri. Serangan itu dilakukan di pagi buta, juga ketika kabut turun dengan tebalnya. Pasukan sekelar sepapan membuat kekacauan dari arah utara. Namun yang sebenarnya terjadi, pasukan yang lebih besar lagi datang bagian banjir bandang mengkilas kota Raja Singosari dari arah selatan. Patih Tadah menyela ucapannya dengan batuk. Bekel Gajah Mada menyimak cerita itu dengan cermat. Gajah Mada tahu Mahapatih Arya Tadah akan menghubungkan peristiwa itu dengan keadaan ganjil yang saat ini tengah berlangsung. Ketika Jayakatwang menyerbu Singosari, saat itu kabut yang turun begitu tebal. Siapapun mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Joyokatwang untuk melakukan serangan dadakan. Dan yang terakhir adalah ketika Majapahit benar-benar dililit duka saat tuanku Baginda Kertorejoso Joyowardono mangkat. Kau ingat apa yang terjadi? Bekel Gajah Mada mengangguk. Gajah Mada juga menyaksikan keajaiban alam itu. Di siang hari, matahari bercahaya pucat, kekuning-kuningan. Hal itu berlangsung beberapa hari lamanya, seiring dengan Sri Baginda yang kering. Ketika malam itu, Sri Baginda mangkat. Kabut turun amat tebal, ditandai pula dengan kehadiran burung gagak yang berkauk-kauk di tengah malam. Majapahit bagaikan dipayungi mendung duka ketika Raden Wijoyo menutup mata untuk selamanya. Apakah dengan demikian malam ini akan terjadi sesuatu? Bertanya Bekel Gajah Mada. Mahapatih Arya Tadah menghela tarikan napas resah. Aku tidak bisa menutupi kegelisahanku, Bekel Gajah Mada. Suara burung gagak itu tidakkah kau dengar? Bekel Gajah Mada mengangguk. Lalu ada penggalan kejadian lain yang kusebut sebagai ilmu Titan. Kemunculan kabut tebal di malam menjelang kejadian-kejadian penting itu, atau kemunculan lintang kemukus dalam beberapa hari ini di langit sebelah timur agak ke utara. Semua itu mungkin bisa dianggap sebagai kejadian biasa, seperti munculnya matahari di pagi hari dan munculnya bulan di malam hari. Hal yang biasa. Bekel Gajah Mada mencuatkan alisnya. Dengan demikian, aku menjadi cemas besok bakal terjadi sesuatu. Arya Tadah menambah. Gajah Mada yang menunduk itu kemudian menengadah dan mengarahkan pandangan matanya ke wajah Arya Tadah yang tampak samar. Tidak tercegah, Gajah Mada memang harus menghitung apa yang disampaikan oleh orang tak dikenal dan mengaku bernama Manjer Kawuryan yang meminta untuk bertemu di Wringin Kurung, bahwa banjir bandang akan terjadi saat fajar menyingsing. Selama ini kecemasan dan kegelisahannya disimpan rapat. Akan tetapi akhirnya Bekel Gajah Mada merasa waktunya telah tiba untuk melapor apa yang diketahuinya. Pertanyaan Gajah Mada yang membelok seperti tanpa arah menyebabkan Arya Tadah agak bingung. Arya Tadah memandang Gajah Mada sangat lekat. Dengan jelas dan gamblang,
Bekal Gajah Mada menceritakan apa yang diketahuinya. Mahapatih Tadah menyimak cerita Bekal Gajah Mada dengan perasaan tegang. Lelaki tua berjalan mondar-mandir sambil mengelus jenggotnya yang memutih. Bekal Gajah Mada berpikir, segenap pejabat penting diingatnya, satu persatu dinilai dan ditimbangnya. Akan tetapi, Bekal Gajah Mada tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk digunakan mencurigai seseorang akan melakukan tindakan makar, mencoba merebut tahta dari Sri Baginda Joyonegoro. Di Majapahit terdapat 3 sekelompok kesatuan pasukan besar yang masing-masing berkekuatan segelar sepapan. Pasukan Jolopati di bawah pimpinan Rakrian Temenggung Banyaksora. Temenggung Banyaksora adalah seorang prajurit yang pilih tanding dan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Sri Baginda Joyonegoro. Lalu, pasukan Joloyudo di bawah kendali Rakrian Temenggung Panjiwatang. Sebagaimana Banyaksora, Temenggung Panjiwatang juga mumpuni dalam olah keprajuritan serta memiliki kemampuan olah perang yang tinggi. Terakhir adalah pasukan Jala Rononggono yang memiliki candra kepala berwujud tengkorak sebagai lambang pasukan. Temenggung Pucut Luntar memimpin pasukan dari kesatuan Jolo Rononggono itu. Sebagaimana kedua Rakrian Temenggung yang lain, sangat sulit bagi Bekal Gajah Mada membayangkan Temenggung Pucut Luntar akan makar terhadap kekuasaan Joyonegoro. Namun, ada pepatah dalam laut bisa ditebak, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi salah seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makar. Demikian pula dengan Mahapatih Aryatadah. Orang itu mencoba memilah-milah, tetapi tidak menemukan seseorang yang dicurigai bakal membuat ontran-ontran. Bekal Gajah Mada tergiring untuk merenung ulang. Raden Wijaya setelah berhasil membangun Majapahit, mengawini 4 putri anak Kertonegoro. Mereka adalah Ratu Dyah Sri Tribhuwaneswari yang didudukan sebagai permaisuri, Ratu Dyah Sri Narendra Duhito, Ratu Dyah Dewi Projono Poromito, serta Ratu Dyah Dewi Gayatri yang diangkat sebagai Rajapatni. Istri Wijaya, Dyah Dewi Gayatri, memberikan 2 keturunan yang tidak bisa diharapkan untuk diangkat menjadi raja karena perempuan. Kedua anak Gayatri atau Rajapatni itu adalah Sri Gitarja yang juga bernama Tribhuwana Tunggadewi, Joyo Wisnu Wardani yang mempunyai calon suami bernama Cokrodoro atau Kertowardono. Sri Gitarja diangkat menjadi pemangku di Kahuripan, bergelar Breh Kahuripan. Anak Gayatri kedua adalah Rojodewi Maharajoso yang diangkat menjadi pemangku Daha, bergelar Breh Daha, juga telah mempunyai calon suami bernama Kudomerto. Ketika pulang dari Pamalayu, pasukan yang dikirim oleh Sri Kertonegoro kembali dengan membawa 2 gadis boyongan bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Jingga dikawinkan dengan seorang bangsawan Melayu, melahirkan Aditya Warman atau Arya Damar yang bersahabat erat dengan Gajah Mada.
Sedangkan Doro Petak diangkat sebagai permaisuri yang justru dituakan oleh Raden Wijaya karena telah memberinya anak laki-laki dan padanya dianugerahkan gelar Sri Tinuhwengpuro atau Sri Tinuo Hingpuro yang berarti permaisuri yang dituakan di dalam pura karena memberinya keturunan berjenis kelamin laki-laki yang padanya diharapkan akan menjadi penerus kekuasaan Wilwotikto. Satu-satunya anak laki-laki Raden Wijaya itu adalah Kologemet yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya menggunakan nama Joyonegoro. Seringkali Aryatadha menilai bahwa Kologemet atau Joyonegoro amat berbeda dengan ayahnya. Sebagai raja yang tidak merasakan pahit getir membangun negara, Kologemet acap mengabaikan perasaan pejabat yang dahulu bahu-membahu bersama ayahnya bekerja keras meletakkan pilar berdirinya negara setelah Singosari lenyap dari percaturan. Apakah perilakunya yang ada kalanya melampaui batas itu yang mendorong orang untuk balelo terhadap kekuasaan Joyonegoro? Bekel Gajah Mada mengenal dengan baik segenap janda yang ditinggalkan Raden Wijaya karena Gajah Mada lah orang yang bertanggung jawab mengamankan mereka untuk segala hal. Jika Putri Tribhuwana Tunggadewi atau Sri Citarja akan bepergian, Gajah Mada yang bertugas menyusun pengawalan dan mendampinginya kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, Bekel Gajah Mada merasa yakin kalau ada pihak tertentu yang bakal melakukan pemberontakan jelas tak mungkin ada hubungannya dengan keluarga istana. Terlebih-lebih Ratu Gayatri yang telah memutuskan diri menjadi seorang bhiksuni, menjauh dari kebiar kehidupan. Demikian juga dengan Ratu Dewi Narendra Duhito dan Ratu Dewi Prajna Paramita. Mereka tidak memiliki keturunan sehingga sama sekali tak ada alasan bagi keluarga istana untuk mendalangi tindakan makar. Pun persoalan Joyonegoro yang terlahir dari Doro Petak sama sekali bukan masalah karena segenap kerabat memang tidak ada yang mempersoalkan. Gajah Mada terus memutar benak. Nama demi nama dipilah-pilahnya hingga kemudian muncul nama-nama mereka yang mendapat anugerah Winasuko dari Sri Joyonegoro. Orang-orang yang mendapat anugerah Winasuko atau selengkapnya dinamai para Dharmaputra Winasuko itu adalah mereka yang sangat tinggi pengabdian dan kesetiaannya kepada raja. Para Rakrian Dharmaputra Winasuko itu antara lain Rakrian Kuti, Rakrian Tanca, Rakrian Pangso, Rakrian Banyak, Rakrian Wedeng, Rakrian Yuyu, dan Rakrian Semi yang menjadi pemangku kekuasaan Majapahit di Lasem. Bekel Gajah Mada segera mengesampingkan nama-nama itu. Tidak mungkin para Rakrian Dharmaputra Winasuko berbuat gila. Mereka tidak mempunyai dukungan kekuatan untuk bertindak. Dharmaputra tidak memegang kendali prajurit pada tingkat yang memadai, seperti menguasai 3 pasukan utama, pasukan Jolopati, pasukan Joloyudo, dan pasukan Jolo Rononggono. Mahapatih Aryatadha duduk kembali dan menatap wajah Gajah Mada dengan tatapan sangat lekat. Udara yang dingin memancing Aryatadha untuk batuk beberapa saat.
Aryotadah yang sejenak memejamkan mata terkenang pada laporan yang diberikan seorang prajurit rendahan bernama Gajah Sari beberapa hari sebelumnya. Namun, laporan Gajah Sari itu dianggapnya sama sekali tidak mendasar. Bekal Gajah Mada terkejut ketika Patih Tadah tiba-tiba melepas lencana yang dikenakannya. Itulah lambang atau lencana Mahapatih yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Mahapatih Aryotadah menyerahkan lencana itu kepada Gajah Mada, kepada orang-orang kepercayaannya, terutama yang berada di barisan sandi. Aryotadah selalu membekali dengan lencana yang menjadi ciri khasnya, tetapi bukan lencana utama itu. Dengan sigap, bekal Gajah Mada mengenakan lencana yang diterimanya itu di dada sebelah kiri. Gajah Mada sadar dengan lencana itu di tangannya, ia bisa bertindak atau mengambil langkah tertentu demi menjamin keamanan istana serta keutuhan Majapahit. Bahkan, para temenggung harus menghormati langkah-langkah yang diambilnya, seolah langkah-langkah itu keputusan Mahapatih Aryotadah sendiri. Bekal Gajah Mada yang gelisah merasa dikejar waktu yang sempit untuk segera bertindak, segera minta diri. Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya yang tergabung dalam pasukan khusus Bayangkara. Mereka adalah Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartiko Sinumping, Joyoboyo, Risang Panjerlawang, Mahiso Kingkin, Prodobosu, Lembang Laut, Riong Samudro, Panji Saprang, Maheso Geneng, Gajah Pradombo, Singo Parapen, Macan Lewong, dan Gagak Bongol. Masih ada puluhan Bayangkara yang lain, tetapi mereka sedang berada di Bali mengawal perjalanan Cokrodoro, Kudomerto, serta Lembu Anobrang yang sedang melaksanakan tugas negara. Segenap prajurit Bayangkara itu merasa heran melihat bekal Gajah Mada telah mengenakan lencana khusus milik Mahapatih Tadah. Segenap prajurit yang ada merasa degup jantungnya dipacu agak lebih kencang. Jika benar akan terjadi tindakan makar, maka para prajurit berkemampuan khusus itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melindungi keluarga istana, menjadi tameng hidup untuk menjamin keselamatan mereka. Prodobasu tak mampu menahan penasaran di hatinya. Lelaki gagah itu maju selangkah. Siapa yang akan melakukan tindakan makar itu? Tanya Prodobasu. Pertanyaan itu sekaligus mewakili rasa ingin tahu teman-temannya. Aku belum tahu pihak mana yang akan melakukan pemberontakan itu. Kita belum memiliki keterangan sama sekali. Artinya, kita baru menebak dan meraba-raba seperti keadaan kita dalam pekat dan tebalnya kabut ini. Oleh karena itu, aku minta segera dikirim beberapa telik sandi untuk mencari tahu. Kirim orang untuk melihat ada apa di bangsal prajurit Joloyudo, Jolopati, serta Jolo Rononggono. Cepat, lakukan, mumpung kita masih memiliki waktu. Dengan cekatan, para prajurit itu berbagi tugas. Sejenak kemudian, beberapa ekor kuda telah berderap kencang meninggalkan halaman istana. Dengan sigap pula, bekal Gajah Mada mengatur pertahanan darurat. Beberapa prajurit berkemampuan khusus ditempatkan di segenap sudut istana. Prajurit anak panah menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Namun,
Kabut yang turun tebal itu benar-benar membuat nafas menjadi sesak. Kabut yang demikian tebal menghadang pandangan mata dan menyebabkan para prajurit Bhayangkara akan kesulitan untuk menghitung kekuatan musuh dan pengambilan langkah-langkah tertentu. Antara Gajah Mada dan Gagak Bongol terjalin hubungan yang dekat. Bersama-sama mereka telah banyak mengenyam kepahitan peperangan. Itulah yang menyebabkan antara Gagak Bongol dan Gajah Mada terjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Bekel Gajah Mada nyaris tidak pernah meninggalkan Gagak Bongol ketika menghadapi saat-saat sulit. Selain Gagak Bongol, Bhayangkara yang sangat dipercayainya adalah Lembang Laut. Waktu terus merambat. Bekel Gajah Mada tambah gelisah. Bekel Gajah Mada terasa keadaan yang dihadapinya benar-benar tidak menentu. Tebalnya kabut makin mempertegas keadaan yang tidak menentu itu. Akhirnya, beberapa telik sandi yang disebar telah kembali. Kedatangan mereka kebetulan nyaris bersamaan. Gajah Mada termangu sejenak, kemudian pimpinan pasukan khusus Bhayangkara itu manggut-manggut. Kini cukup jelas bagi Gajah Mada bahwa pasukan Jolo Rononggono berada di belakang rencana tindakan makar itu. Segera terjadi kesibukan yang luar biasa di halaman Tatak Rambat, Balai Manguntur Istana Majapahit. Dengan cermat, Gajah Mada mengatur persiapan-persiapan untuk membendung banjir bandang yang akan terjadi. Akan tetapi, sejauh itu Bekel Gajah Mada belum menugasi seseorang untuk membangunkan Prabu Joyonegoro sebelum mendapat jawaban yang pasti atas gerakan-gerakan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pasukan Jolo Rononggono di bawah pimpinan Temenggung Pucut Luntar itu. Gajah Mada yang tidak ingin kehilangan lacak atas gerakan apapun yang terjadi di bangsal kesatrian pasukan Jolo Rononggono menempatkan 3 orang telik sandi untuk segera menemukan tempat pasukan Jolo Rononggono berada setelah jelas-jelas tidak ada berada di bangsal kesatrianya. Sejenak kemudian, berderap 2 ekor kuda membelah malam. Bekel Gajah Mada ditemani Gagak Bongol menuju bangsal pasukan Jolopati. Kedatangan Bekel Gajah Mada mengagetkan 4 prajurit yang berjaga-jaga di regol utama kesatrian Jolopati. Mereka berloncatan sambil melintangkan pedang dan tombak. Bekel Gajah Mada segera menghitung keadaan. Ternyata memang benar. Sesuai laporan telik sandi, pasukan Jolopati tetap berada di bangsal kesatrianya. Namun, Bekel Gajah Mada merasa tak harus mempercayai keadaan itu begitu saja. Tanpa banyak bicara, Gagak Bongol selalu mengambil jarak tidak seberapa jauh dan bersiap siaga jika sampai terjadi sesuatu. Waktu memang baru berada di pertengahan malam. Dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul dengan nada doromuluk sebagai pertanda keadaan aman sekaligus malam berada di puncaknya. Gajah Mada merasa sesak karena waktu baginya cepat sekali bergerak. Sebenarnya lah waktu yang dimilikinya amat sempit dan terbatas. Salah seorang dari pengawal regol bangsal kesatrian yang bertubuh paling besar dan paling kekar maju ke depan. Orang itu mencoba tampil mewakili teman-temannya. Bekel Gajah Mada menjadi jengkel. Dalam tatanan keprajuritan antara lain, disebut bahwa prajurit harus siap siaga setiap saat dan siap menjalankan perintah meski tengah malam sekalipun. Apalagi jika negara berada dalam keadaan bahaya. Bekel Gajah Mada yang merasa kecewa itu tidak mau bertele-tele.
Waktu yang ada amat sempit untuk membual dan diboroskan dengan membicarakan segala macam omong kosong. Bekel Gajah Mada segera mengangkat lencana Mahapati, diacungkan kepada segenap prajurit itu. Rontok nyali para prajurit bertubuh tinggi besar setelah melihat lencana yang diacungkan Bekel Gajah Mada. Prajurit itu ternyata sadar bahwa pemegang lencana itu tak ubahnya Mahapati sendiri. Akhirnya dengan bergegas mereka mempersilahkan Bekel Gajah Mada menunggu. Seorang prajurit berlari-lari menuju bangunan paling besar yang terletak di bagian paling depan dari bangsal kesatrian itu. Tidak berapa lama kemudian, prajurit itu telah kembali mengiringkan Temenggung Banyaksora. Bekel Gajah Mada kurang senang pada pertanyaan itu. Sebaliknya, Gagak Bongol yang berada di tidak jauh darinya berada dalam kesiagaan tertinggi. Tangan kanannya tetap melekat di gagang pedang. Gagak Bongol telah sampai pada sebuah simpulan jika ternyata Banyaksora terlibat dalam rencana makar dan kemudian menjebak Bekel Gajah Mada. Ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Serangan dadakan yang dilakukannya diharapkan mampu membenamkan Temenggung Banyaksora ke pintu gerbang kematian. Merah padam wajah Banyaksora yang hanya bisa mengumpat dalam hati. Meski yang ada di hadapannya hanya seorang prajurit berpangkat bekel, ia memiliki otak dan tidak mau diremehkan. Rakriang Temenggung Banyaksora termangu. Yang kemudian muncul di kelopak matanya adalah wujud sosok seorang Temenggung yang pilih tanding dan memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Orang itu adalah Pucut Luntar. Secara pribadi, Rakriang Temenggung Banyaksora menyimpan perasaan tidak begitu suka kepada Temenggung Pucut Luntar karena perilakunya yang suka menjilat dan memutar balik keadaan untuk mencari muka. Kini terbukti, orang itu malah merencanakan makar. Bekel Gajah Mada segera minta diri. Sejenak kemudian, 2 ekor kuda yang ditunggangi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol kembali berderap meninggalkan bangsal kesatrian Colopati. Gajah Mada merasa harus berburu waktu supaya segera sampai di bangsal Joloyudo untuk menemui pimpinan pasukan itu dan mempertegas sikapnya. Sepeninggal Bekel Gajah Mada, Rakriang Temenggung Banyaksora segera mengumpulkan segenap pasukannya. Banyaksora tidak menggunakan isyarat kentongan untuk memanggil para senopati bawahannya, tetapi melalui utusan yang menghubungi mereka satu persatu. Para senopati baru saja merasa jelas duduk persoalannya setelah Temenggung Banyaksora menyampaikan apa yang terjadi. Sejenak kemudian terjadilah kesibukan yang luar biasa di bangsal kesatrian Colopati. Dalam perjalanan, Gagak Bongol tidak bisa menyimpan kecemasannya. Apakah kau mempercayai Rakriang Temenggung Banyaksora? Bekel Gajah Mada memperlambat laju kudanya. Kabut tebal menjadi masalah bagi pandangan matanya, tetapi tidak bagi kuda-kuda yang sudah amat terlatih itu. Kau menduga Rakriang Temenggung Banyaksora hanya berpura-pura kaget? Bertanya Bekel Gajah Mada. Kalau ternyata pasukan Jolopati justru bersekongkol dengan pasukan Jolo Rononggono, yang terjadi kau justru telah mengundang bahaya ke halaman istana Majapahit. Lanjut Gagak Bongol. Kemungkinan itu kecil jika Rakriang Temenggung Banyaksora
terlibat dalam rencana pemberontakan ini, kita berdua tidak akan keluar dengan selamat dari pangsalnya, jawab Gajah Mada. Dalam hati, Gagak Bongol membenarkan jawaban itu. Sejenak kemudian, bekal Gajah Mada dan Lurah Gagak Bongol telah sampai di gerbang kesatrian pasukan Joloyudo. Prajurit penjaga regol kesatrian mengantarkannya menemui Temenggung Panjiwatang. Rupanya Temenggung Panjiwatang belum tidur dan baru selesai mengadakan pertemuan dengan beberapa senopati bawahannya. Justru karena itu, Gajah Mada tidak bisa mencegah degup jantungnya melaju lebih kencang. Dengan ramah, Rakrian Temenggung Panjiwatang menerima kehadiran bekal Gajah Mada. Belum sempat Gajah Mada mengutarakan apa yang menjadi keperluannya, Panjiwatang telah memerintahkan kepada seorang perempuan untuk mengeluarkan hidangan. Bekal Gajah Mada merasa agak heran karena ada seorang wanita di bangsal kesatrian Joloyudo itu. Bekal Gajah Mada manggut-manggut saat melihat minuman yang disuguhkan adalah minuman yang memabukkan. Bekal Gajah Mada menyapukan pandangan, mencoba mencermati keadaan. Diperhatikannya segenap sudut bangsal utama yang sekaligus menjadi kediaman Temenggung Panjiwatang itu. Di halaman, beberapa prajurit tengah membuat perapian. Dari sana asal bau daging yang dibakar. Kabut tebal melayang-layang. Bekal Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memperhatikan jarak yang lebih jauh lagi. Di sebelah Panjiwatang, Senopati Ronggoyudo membeku dengan tangan mengelus-elus gagang senjatanya. Rupanya Temenggung Panjiwatang tahu tamunya sedang merenung, memikirkan sesuatu. Bekal Gajah Mada menggeretakkan gigi. Pimpinan prajurit Bayangkara itu menjadi tidak sabar. Waktu yang ada sangat mepet dan ia harus segera mendapatkan jawaban pasti. Apakah pasukan Joloyudo terlibat dalam rencana makar itu? Rakrian Temenggung, berkata bekal Gajah Mada. Kedatanganku di tengah malam ini mewakili Mahapatih Tadah. Gusti Mahapatih Tadah membutuhkan jawaban pasukan Joloyudo terlibat atau tidak dalam rencana makar besok pagi itu. Ucapan bekal Gajah Mada yang terlampau terus terang itu memaksa raut wajah Rakrian Temenggung Panjiwatang untuk berubah. Panjiwatang tidak menduga tamunya akan berbicara langsung ke persoalan itu tanpa tedeng aling-aling. Rakrian Temenggung Panjiwatang menghela nafas. Bekal Gajah Mada menunggu jawabannya dengan tidak sabar. Nama Rakuti disebut, menyebabkan rona wajah bekal Gajah Mada berubah. Demikian juga Gagak Bongol tidak bisa menyembunyikan kaget yang menyentak dadanya. Rakuti benar-benar sebuah nama yang tidak dihitung sebelumnya. Belum lama, Rakrian Kuti dan beberapa orang kawannya telah mendapat anugerah dari Baginda Joyonegoro. Sebagai Dharma Putra Winasuko diberi anugerah kebahagiaan. Siapa mengira Rakrian Kuti justru terlibat dalam rencana makar itu? Apakah masih ada pihak lain yang terlibat? Bekal Gajah Mada menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Bekal Gajah Mada menunggu sejenak.
betapa tajam Gajah Mada memandang wajah Rakrian Panjiwatang. Bekel Gajah Mada merasa ada sikap yang tidak seharusnya, tetapi yang telah dilakukan oleh Rakrian Temenggung Panjiwatang itu sikap yang dinilainya keliru. Mulut Panjiwatang terbungkam, ada sesuatu yang dipikirnya. Barang siapa mengetahui tindakan kejahatan, tetapi hanya diam tidak melakukan apapun, maka yang bersangkutan bisa dianggap melakukan kesalahan. Apalagi Temenggung Panjiwatang, seorang prajurit yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman negara, ternyata tak melakukan apa-apa. Maka sikap Rakrian Panjiwatang yang seperti itu sungguh sulit diterima. Bahkan bisa dikatakan Panjiwatang terlibat secara tidak langsung dalam tindakan makar itu. Panjiwatang bukannya tidak mengetahui hal itu, akan tetapi rupanya Panjiwatang memiliki pertimbangan dan maksud-maksud tertentu. Dengan demikian, Bekel Gajah Mada memperoleh gambaran apa yang terjadi. Yang sulit dipahami, Gajah Mada adalah alasan Rakrian Temenggung Panjiwatang menganggap pemberontakan itu sebagai pertikaian antara keluarga. Itu jelas alasan yang dianggapnya mengada-ada. Joyonegoro diangkat menjadi raja atas keputusan Raden Wijaya atau Kertorejoso Joyowardono. Dengan demikian, kedudukannya sebagai raja tidak bisa diganggu-gugat. Bekel Gajah Mada juga tidak melihat pertikaian yang dijadikan alasan itu. Sri Gitarjo Tribuono Tunggodewi dan Rojo Dewi Maharojoso, anak Raden Wijaya yang lain, tidak mempersoalkan dan sangat mendukung pengangkatan Kologemet menjadi raja dengan gelar Sri Joyonegoro. Bahkan Biworo yang disampaikan mendiang ayahnya yang menaikkan derajat Doro Petak yang sakit-sakitan menjadi Sri Tonuhwengpuro. Sama sekali tidak ada yang mempersoalkan. Tidak masuk akal jika Panjiwatang menganggap rencana makar itu sebagai persoalan keluarga. Apalagi Rak Kunti bukanlah anggota keluarga garis keturunan Raden Wijaya. Baunya sangat menyengat. Panjiwatang tentu bermaksud memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingannya sendiri. Gajah Mada memeras otak. Merasa telah menemukan jawaban, Bekel Gajah Mada tersenyum. Diliriknya Gagak Bongol yang telah bersiaga dengan tangan kanannya yang melekat di gagang senjata. Ada senyum sinis yang menyungging di sudut mulut Panjiwatang. Meskipun Panjiwatang dengan segera menghapus kesan itu, Bekel Gajah Mada terlanjur melihatnya. Bila Gajah Mada tidak memegang benda itu, dengan senang hati ia akan mengayunkan tangannya menggampar wajahnya. Suasana kemudian berubah menjadi hening karena Temenggung Panjiwatang menjadi tak suka kepada Gajah Mada yang pangkatnya hanya bekel, tetapi dirasa tidak menghormatinya yang berpangkat jauh lebih tinggi. Untuk mencapai pangkat Temenggung, seorang bekel masih harus melompati pangkat senopati. Lebih dari itu, belum tentu seorang Temenggung memegang pasukan. Gagak Bongol yang menyimak pembicaraan itu nyaris saja isi dadanya meledak. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, Gagak Bongol berusaha menahan diri. Semula Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol menduga mereka tak akan bisa keluar dari bangsal Joloyudo. Namun ternyata Rakrian Panjiwatang
membiarkan mereka pergi. Sikap itu pun dirasa aneh. Akan tetapi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol tidak kesulitan untuk menemukan jawabannya. Bila Gajah Mada dan Gagak Bongol ditahan, maka tidak akan ada perlawanan dari istana dalam menghadapi serbuan pasukan Jolo Rononggono. Itu berarti kesegaran pasukan itu akan tetap utuh. Berbeda jika perlawanan yang diberikan menyebabkan kelelahan luar biasa, maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Panjiwatang yang muncul belakangan dalam menggilas mereka. Tanpa banyak bicara, Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol membedal kudanya, kembali berderap ke istana. Kabut yang turun tidak mereda, bahkan terasa makin kental. Namun untunglah kuda-kuda yang mereka tunggangi tidak direpotkan oleh keadaan itu. Seolah bagi kuda-kuda itu tebalnya kabut bukan masalah. Binatang pemakan rumput itu terus berderap. Semula Gagak Bongol bermaksud diam, akan tetapi akhirnya Gagak Bongol tidak bisa menahan lagi. Isi dadanya bergolak. Cerita beralih saat segenap prajurit dari kedua belah pihak kaget melihat perkembangan yang tidak terduga itu. Pada umumnya, para prajurit tak bisa menafsirkan dengan jelas apa yang terjadi. Yang mereka lihat adalah Panjiwatang dan banyak sora yang berjumpalitan. Keadaan itu segera memancing ketegangan yang semula sempat mereda. Rakuti yang melihat upayanya membuahkan hasil tidak menunda waktu, memanfaatkan keadaan itu. Teriakan Rakuti sudah cukup mampu untuk menggerakkan kedua pasukan yang berhadap-hadapan dan berada dalam kesiagaan yang sangat tinggi itu. Dengan berlarian, para prajurit dengan berbagai senjata serta umbul-umbul itu berlari menghambur menuju lawannya. Bekel Gajah Mada menggigil melihat perkembangan yang terjadi dan tidak terduga itu. Perang telah pecah karena ada pihak yang berhasil mengail di air keruh. Gajah Mada merasa yakin orang berperilaku pengecut yang telah melepas anak panah itu adalah Rakrian Kuti. Aryatadha gemetar menyaksikan perkembangan yang tidak terduga itu. Beberapa prajurit pengawalnya segera mengamankan orang kedua di Majapahit itu ke tempat yang terlindung. Banyak sora dan Panjiwatang kembali saling berhadapan. Banyak sora merasa kepalanya akan meledak melihat sikap pengecut yang dikiranya baru saja dilakukan pasukan Joloyudo. Demikian juga dengan Panjiwatang. Pimpinan pasukan Joloyudo sangat marah melihat sikap perbuatan yang dikiranya baru saja dilakukan oleh pasukan Jolopati. Banyak sora segera berancang-ancang untuk melakukan sebuah serangan. Sebuah tombak yang ada di tangan prajurit bawahannya dirampasnya. Dengan tombak itu, ia akan mengadu Guno Kesantikan Joyo Kawijoyon melawan musuhnya. Namun banyak sora kemudian merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada lengannya. Anak panah itu segera dicabutnya. Darah yang menetes tidak berwarna merah, tetapi kehitam-hitaman. Bahkan racun pada anak panah itu mulai bekerja. Keringat bagai diperas dari wajahnya. Banyak sora mendadak merasa mulai mengalami kesulitan bernafas. Keadaan Temenggung Panjiwatang tidak kalah buruk. Anak panah amat beracun yang dilepas Rakuti telah menyerempet lengannya, sebagaimana yang dikatakan Rak Tanca yang meramu racun ganas itu. Sebuah goresan kecil saja dari senjata beracun itu sanggup mengantarkan siapapun ke pintu gerbang kematian.
Jangankan sebuah goresan yang langsung bersentuhan dengan darah, bahkan dengan menyentuhnya sudah membuka pintu gerbang untuk melongok wilayah kematian. Baik pemirsa Kitab Mawas Diri, cerita sejarah Gajah Mada bagian 2 berakhir di sini. Nantikan cerita sejarah yang tak kalah menarik di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih dan salam sejahtera.